Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera selalu dilimpahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam hidup kita. Kita akan mulai ibadah kita menaikkan syukur di hadapan Tuhan Allah kita. Mari kita angkat pujian, pengorbanan-Mu Tuhan sempurna untuk kami. Saudara untuk memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, kasih-Mu Tuhan.
Kami sungguh mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu Tuhan, kami ada sampai saat hari ini. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sempurna buat hidup kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk menyelamatkan hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Kami saat ini Tuhan berdoa menyerahkan ibadah kami Tuhan dari awal hingga sampai akhirnya nanti. Kiranya Roh-Mu Tuhan bertata atas setiap pujian kami, dan Tuhan memberkati Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, bahkan pemirsa yang mengikuti ibadah online ini Tuhan. Engkau sembuhkan mereka jika mereka sedang dalam kondisi sakit ya Tuhan, dan Tuhan melawat mereka semua Tuhan di dalam hidupnya. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal hingga sampai akhirnya nanti. Terpujilah akan nama-Mu Bapa di surga, kami sudah berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri, kita akan bersorak memuji Tuhan Allah kita. Dimuliakan namanya. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dia adalah pengharapan sejati dalam hidup kita. Di dalam anugerah-Nya, kita menerima kuasa daripadanya. Dalam anugerah-Mu Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Dalam naungan-Mu,
merasakan kasih-Mu Bapa. Sungguh Tuhan, kekuatan penghiburan kami hanya di dalam Engkau saja. Karena kami tahu Yesus begitu baik, sangat termanis dalam hidup ini. Walaupun kadangkala kami harus melewati hal-hal yang membuat kami, mungkin kami tidak mampu melewati itu semua. Tapi satu perkara, janji-Mu itulah membangkitkan kami. Kuasa-Mu itulah menguatkan kami untuk melewati itu semua Bapa. Di dalam nama Yesus segala kelemahan kami diberikan kekuatan yang baru pada saat pagi ini. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Di dalam nama-Mu kami mau renungkan dan sambut firman-Mu bersama-sama. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian kasih. Shalom Bapak Ibu sekalian kasih. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sehat-sehat.
berbicara keadaan baik-baik, sehat-sehat di hari ini, sesuatu memiliki nilai yang sangat-sangat tinggi. Orang masih sehat itu sesuatu yang luar biasa. Sedikit saya mau kesaksian, 3 minggu yang lalu papa mama saya yang sudah lanjut usia pun terpapar COVID. Kondisi anak yang begitu jauh semua di luar pulau, merantau. Tapi satu perkara, saya percaya Tuhan Yesus itu baik. Tuhan lalui semua itu, orang tua saya boleh lalui itu semua dan puji Tuhan kondisi baik-baik dan sehat. Kita bersyukur sampai detik ini boleh ada, itu karena anugerah kemurahan Tuhan. Amin Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita akan sama-sama Bapak Ibu merenungkan kebenaran firman Tuhan di minggu terakhir dalam tema jejak kaki Tuhan. Saya mengambil subtema jangan tinggalkan Tuhan. Saya mau melihat dari kebenaran firman Tuhan dari kitab Yeremia. Kita akan sama-sama baca dalam kitab Yeremia pasal yang ke-14 ayat 8 sampai 10. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara kasih untuk membaca ayat ini sebagai perenungan kita bersama-sama. Yeremia pasal 14 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Kita akan baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Ya, pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan. Mengapa engkau seperti orang asing di negeri ini? Seperti orang berjalan yang hanya singgah untuk bermalam? Mengapakah engkau seperti orang yang bingung? Seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong? Tetapi engkau ada di antara kami ya Tuhan, dan matamu diserukan di atas kami. Janganlah tinggalkan kami. Beginilah firman Tuhan tentang bangsa ini. Mereka sangat senang mengembara dan tidak menahan kakinya. Sebab itu Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Tetapi sekarang Ia mau mengingat kesalahan mereka dan mau menghukum dosa mereka. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara kasih. Firman Tuhan dalam pembacaan ini suatu ungkapan doa Nabi Yeremia. Siapa Nabi Yeremia ini Bapak Ibu Saudara kasih? Nabi Yeremia adalah nabi besar. Nabi yang ada di tengah-tengah umat Israel saat itu. Nabi Yeremia ini sering kali juga disebut nabi peratap. Nabi peratap yang membawa amanat Allah kepada umat saat itu. Dan kalau kita melihat konteks dalam pembacaan ini, Yeremia berkata, Tuhan, penolong kami umat Israel. Dalam situasi kondisi seperti ini umat Israel alami. Kalau kita melihat pembacaan dalam kitab Yeremia, mereka mengalami yang namanya musim kering, musim krisis, musim kekeringan. Kalau kita mau menjabarkannya nama kekeringan, konteksnya luas. Bisa kekeringan ekonomi, bisa kekeringan kesesakan dalam hal sakit, penyakit dan lain-lain. Nah, Yeremia berkata, Tuhan, Engkau ada di antara kami loh Tuhan. Kok Tuhan seperti orang bingung melihat umatmu ini loh Tuhan. Ini satu ungkapan Nabi Yeremia saat itu yang ada posisi berada di tengah antara mereka. Sampai-sampai Yeremia katakan, jangan tinggalkan kami, jangan Tuhan tinggalkan kami. Yeremia walaupun dikenal sebagai nabi yang keras di dalam hal menegur umat saat itu. Tapi kalau saya membaca ayat dari pasal 8, dari pasal 9, si Yeremia ini mempunyai hati yang lembut, hati yang hancur, hati yang gampang hancur di hadapan Tuhan untuk membawa umat Israel kembali kepada Allah, si pencipta, si pemilik hidup kita. Bapak Ibu, dalam situasi kondisi ini, jujur kami sama suami selalu perenungan begini. Tuhan mau bawa kemana umat-umatmu di hari-hari ini? Ini sesuatu hal
Kita punya pemikiran waktu-waktu lalu, sudah akan berlalu ini COVID. Ternyata bukan seperti itu. Malah varian-varian baru yang terjadi. Tadi pagi saya ditelepon jam 3 pagi Bapak Ibu sering kasih. Saya punya orang tua angkat Bapak Gembala. Dan itu sudah saya anggap orang tua saya di Jawa ini. Saya ditelepon dan saya kaget. Memang beberapa hari lalu saya masih bisa komunikasi dengan beliau Ibu Gembala ini karena Bapak sudah almarhum. Tadi pagi jam 3 meninggal. Saya hanya katakan kepada anak-anaknya, karena mereka menganggap saya sebagai kakak paling besar. Kamu kuat, estafet pelayanan yang ada Tuhan percayakan kamu harus kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ini saatnya kita sama-sama maju untuk Tuhan Yesus. Di sini Yeremia mau mengingatkan kembali kepada umat Israel. Walaupun saat itu dia adalah dikenal dengan pribadi yang keras, tapi dia mempunyai hati yang lembut, hati yang hancur untuk membawa umat Tuhan datang kepada Bapa yang harus mereka kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita melihat Bapak Ibu sering kasih dalam kitab Yeremia, nanti silakan dibaca Bapak Ibu. Puji Tuhan, persekutuan rumah tangga kami, suami istri dengan anak, setiap hari kami doa bersama. Pujian penyembahan kami sedang baca dalam kitab Yeremia. Di sini Bapak Ibu dari pasal 14 ayat 1 dan seterusnya, tidak memandang golongan. Sampai-sampai dikatakan para pemimpin-pemimpin saat itu memerintahkan anak buahnya untuk mencari air. Anak buah mereka tidak menemukan air. COVID yang terjadi di hari-hari ini Bapak Ibu, semua kasta mengalami itu. Semua kasta melalui itu semua. Yeremia melihat itu dan ada posisi di situ saat itu. Bukan hanya di dalam kehidupan manusia. Sampai-sampai dikatakan binatang pun meninggalkan anaknya di padang belantara. Karena apa? Sudah tidak menemukan rumput lagi. Binatang rusa, binatang dan yang lain-lain melahirkan anaknya. Ditinggalkan begitu saja. Karena apa? Karena tidak ada rumput untuk dimakan. Bapak Ibu, mengapa hal ini menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan umat Israel di tengah-tengah pelayanan Yeremia? Melalui Yeremia, umat Israel diingatkan tentang kesalahan, dosa, dan kemurtatan umat Israel. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-7 Bapak Ibu, saya akan baca. Ayat yang ke-7 saya akan bacakan Bapak Ibu. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan oleh karena nama-Mu. Sebab banyak kemurtatan kami telah berdosa kepadamu. Yeremia mengakui, Tuhan, sekalipun ini suatu kesalahan kami, kemurtatan kami, Tuhan mohon ampuni kami. Ini satu ungkapan doa Yeremia kepada Tuhan. Ini yang terjadi, yang Tuhan Yesus jumpai di tengah-tengah umat saat itu. Ini satu hal yang menjadi perenungan kita bersama-sama. Yang kedua, hidup rohani mereka tanpa tujuan. Jelas tadi di ayat yang ke-10 dikatakan, beginilah firman Tuhan tentang bangsa ini. Mereka sangat senang mereka sangat senang mengembara dan tidak menahan kakinya. Sebab itu Tuhan dikatakan tidak berkenan kepada mereka. Umat Israel suka mengembara tanpa ada tujuan hidup perjalanan rohani. Ini yang terjadi, ini yang ditemukan, ini yang dijumpai.
mereka berjalan tanpa tujuan. Kita bersyukur firman Tuhan di tema gereja kita. Dalam situasi kondisi seperti ini, Tuhan mengingatkan kita terus, mari kita tetap ikuti jejak kaki Tuhan. Amin Bapak Ibu saudara kasih, kita tetap mengikuti jejak kaki Tuhan. Kalau minggu kemarin Bapak Gembala mengatakan, kalau orang tersesat, sudah gak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Yang ketiga Bapak Ibu, kalau saya perhatikan, sebenarnya banyak Bapak Ibu, tapi saya hanya ambil 3 bagian. Dikatakan mereka meninggalkan kasih mula-mula. Nanti saya minta tolong Pak Arto bacakan, itu dalam kitab pasal 2 ayat yang kedua, tapi kita baca di ayat yang ke-17-nya aja. Mereka meninggalkan kasih mula-mula. Mari Pak Arto saya dibantu dalam Yeremia 2 ayat yang ke-17-nya saja Pak. Bukankah engkau sendiri yang menimpakan ini ke atas dirimu? Oleh karena engkau meninggalkan Tuhan Allahmu ketika Ia menuntun engkau di jalan. Nah, dikatakan bukankah engkau sendiri yang menimpakan ini ke atas dirimu? Oleh karena engkau meninggalkan Tuhan Allahmu ketika Ia menuntun engkau di jalan. Ini jawabannya. Tuhan mengingatkan, Tuhan telah melihat sesungguhnya Allah itu menuntun umat Israel. Walaupun Yeremia kata Tuhan jangan tinggalkan kami. Sesungguhnya Allah itu, Yesus yang kita puji kita sembah tidak pernah meninggalkan kita. Amin Bapak Ibu saudara kasih. Firman Tuhan di ayat yang ke-17, sesungguhnya mereka yang sedang dituntun Tuhan meninggalkan Tuhan. Saya teringat Bapak Ibu, saya punya grace, saya pergi belanja ke adanya Pak Andono. Waktu itu saya nggak kenal Pak Andono, waktu itu grace masih umur 4 tahun. Saya grace itu agak punya gerak sangat aktif. Sedikit saya lepas dari tangan saya Bapak Ibu saudara kasih, dari lantai 2 dia sudah gandul Bapak Ibu, ada pagar, dia sudah gandul, kakinya sudah turun sampai pinggang. Saya shock banget, langsung saya seret tarik sebegitu spontan. Umur 3 tahun kemungkinan, baru bisa jalan, gak begitu lancar lah jalannya. Nah saya kebayangkan, wah seperti inilah berarti orang-orang yang meninggalkan Tuhan ini bisa mengalami yang namanya hampir terpelosok, tapi kita bersyukur. Kita punya Yesus yang begitu baik, yang selalu mencari kita, yang selalu memeluk kita, yang selalu mengingatkan kita, lihat kebenaran firman-Nya untuk datang kepada Dia, Allah yang luar biasa dalam hidup ini. Ini yang mau kita lihat. Di pasal yang kedua, mereka yang meninggalkan kasih mulanya kepada Tuhan. Sampai ditekankan, bukankah Yesus itu sebagai sumber kehidupan itu? Mengapa ditinggal? Sudah tahu Yesus sebagai sumber kehidupan, kok ditinggal? Di ayat yang ke-14 di sini, mereka mengalami kekeringan itu. Dari kekeringan itu, mereka diingatkan, diteguhkan kembali untuk kembali kepada Allah, untuk kembali kepada Tuhan Yesus yang telah menuntun mereka. Dalam pembacaan kita di hari-hari di kitab Keluaran Bapak Ibu saudara kasih. Ini satu hal gambaran buat kehidupan kita. Untuk mengingatkan kembali begitu luar biasa Tuhan Yesus melepaskan umat Israel dari cengkeraman Fir'aun, dari cengkeraman Mesir. Makanya di pasal yang kedua Bapak Ibu kalau kita renungkan baca kembali dari ayat 18 dari 17 ke 18, mengapa kamu kembali ke Mesir? Hanya karena Mesir kamu meninggalkan kasihmu mula-mula. Seperti itu Bapak Ibu dalam bahasa sederhananya. Kamu tinggalkan Tuhan itu. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, ini yang menjadi perenungan kita. Dengan kejadian seperti ini, kita tidak perlu mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Covid yang melanda di hari ini tidak perlu kembali siapa, kita menelusuri siapa yang salah, siapa yang benar. Dan begini dan begini dan begini, sudah. Kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai
istilahnya yang mengerti kebenaran firman Tuhan, yang belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita mau tetap mengikuti jejak Tuhan. Kita tetap belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sehingga lewat itu kita sama-sama kembali di dalam hal hidup ini yang Tuhan inginkan untuk tetap tidak meninggalkan Tuhan, untuk tetap mengikuti jejaknya. Walaupun dalam situasi kondisi yang sesak, walaupun dalam situasi kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita bergerak leluasa bebas. Jujur Bapak Ibu saya kasih, ini satu tantangan buat gembala-gembala atau hamba-hamba Tuhan. Beberapa orang tanya sama kami, Bu, dalam kondisi seperti ini, bagaimana? Apakah gereja harus tutup? Yang bertanya ini jemaat Bapak Ibu. Saya hanya berkata begini, Tuhan beri hikmat untuk menjawab supaya jangan salah. Kalau ini datangnya aturan dari pemerintah, bagi saya, maaf Bapak Ibu, bukan kesombongan rohani, bukan. Kalau belum katakan pemerintah tutup, kita datang kepada Dia. Kita tetap prokes, kita ikuti aturan dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Yang penting kita prokes, jujur dengan diri kita dalam kondisi tubuh yang tidak sehat, tidak fit. Sudah, kita di rumah dan kita juga ikuti ibadah secara online yang ada di rumah. Seperti itu Bapak Ibu. Selagi ada fasilitas untuk datang kepada Dia, kita muliakan Tuhan. Karena benar dalam kitab Yakobus dikatakan di pasal yang kelima, kalau nggak salah ayat yang ke-11 atau ke-12. Sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali Bapak Ibu. Kita diminta untuk bersabar. Bersabar dalam hal apa? Melewati setiap ujian-ujian. Untuk melewati setiap persoalan-persoalan dalam hidup ini. Jelas itu dalam kitab Yakobus katakan. Sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita diminta sebagai umat Tuhan, bersabarlah selalu untuk melewati itu semua. Bapak Ibu, ini sesuatu yang gak mudah, ini sesuatu yang gak gampang. Saya sangat mengalami Bapak Ibu, orang tua saya yang kena COVID. Saya hampir pulang Bapak Ibu, tanya suami saya, Pak saya pulang. Ma, coba kita pikirkan, kalau pulang sampai sana saya tetap isolasi. Apalagi dari Jawa, karena papa mama saya memang baru pulang dari Pekanbaru waktu itu. Bapak Ibu saudara kasih, di dalam menghadapi sesuatu yang betul-betul, istilahnya kok membuat saya, aduh orang tua udah sepuh gak ada yang ngurus. Dan saya puji Tuhan ada perawat setiap saat, setiap hari dia memantau orang tua. Dan puji Tuhan semua terlewati. Bapak Ibu kita percaya, Yesus ada dalam segala kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Jangan tinggalkan Tuhan. Ini umat Israel diingatkan kepada Tuhan melalui Nabi Yeremia. Bapak Ibu, apa yang mau kita lakukan dalam kehidupan ini agar kita tidak meninggalkan Tuhan? Apa yang mau kita perbuat? Apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama Bapak Ibu, yang mau kita lihat adalah akui Yesus dalam segala hal. Amin Bapak Ibu. Aku Yesus. Bapak Ibu melangkah karena melangkah ke gereja pada saat pagi ini karena mengakui bahwa Yesus ada dalam kehidupan kita, bukan? Tuhan, aku mau melangkah ke rumah Tuhan. Karena kita mengakui Yesus dalam hidup ini. Akui Yesus dalam segala hal. Coba kita lihat dalam Amsal 3 ayat yang ke-6. Pak Arto tolong saya dibantu. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya. Akui Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Yang pertama Bapak Ibu yang mau kita perhatikan dalam perjalanan kehidupan kita ini, agar kita tidak meninggalkan Tuhan, kita mau tetap mengakui Tuhan dalam segala hal aspek kehidupan kita. Karena kita tahu untuk mencapai suatu tujuan, hal yang paling penting dan dibutuhkan adalah jalan. Tanpa ada jalan Bapak Ibu, sampai kapanpun kita akan tidak sampai pada tujuan yang kita mau tuju. Tapi dengan jalan yang ada, dengan melibatkan Allah, melibatkan Yesus dan mengakui Dia dalam segala hal, kita bisa melewati itu dengan baik. Bapak Ibu,
Kamis kemarin kami ditelepon dari luar, suami istri mengalami suatu persoalan. Pertama istri, malamnya itu kami pas pulang pelayanan kaum wanita, di jalan kami berhenti, keluarga ini mau bercerai. Sebelumnya kami sudah tanya kepada pihak wanita. Keputusan untuk perceraiannya itu apa sih dasar yang sangat prinsip. Setelah kami pelajari, kami telusuri, setelah kami sharing bersama-sama, pernikahannya sudah berjalan 5 tahun karena ekonomi. Suami istri ini bekerja Bapak Ibu. Suami tidak pernah memberi gaji 100% kepada istri. Hanya 100, 200, 300, padahal anak 2, perlu susu, perlu dan lain-lain. Enggak cukup walaupun istri kerja. Ini bahasa si wanita. Malamnya itu pulang dari kaum wanita, bapak ini telepon sampai nangis-nangis sama kami. Saya bodoh, saya bukan imam yang baik. Saya bapak yang tidak baik buat anak-anak. Tapi ada hal Bapak Ibu dari pernikahan keluarga ini. Pihak laki ini dari keturunan saudara sepupu kita. Tapi dia percaya, terima Yesus, dibaptis dan mengikut Tuhan Yesus. Saya hanya menekankan kepada wanita ini, pihak istri, seperti ini bahasa saya. Ini salibmu. Udah. Dengan masalah yang kamu alami ini, yang kamu hadapi, akui Allah itu, akui Yesus dalam segala hal kehidupanmu, dalam segala keputusanmu. Hati-hati, jangan sampai hal ini membuat ya, mempunyai pemikiran, mempunyai pandangan, keputusannya saya sudah ambil sesuatu yang benar. Dia anggap sesuatu yang sudah lurus, jangan sampai salah. Ujung-ujungnya nanti bisa itu hal yang bukan menuju hal yang lurus, tapi maut. Arti maut ini bukan saya jabarkan kematian yang tidak bernapas ya Bapak Ibu, tidak. Tetapi merugikan banyak hal, anakmu bagaimana, semuanya. Saya katakan sama suami sama-sama, masih maukah diperbaiki? Masih mau, oke. Kalau masih mau diperbaiki, aku Yesus dalam kehidupan keluarga kalian. Akui. Dan puji Tuhan, nanti Selasa kami akan tatap lewat daring. Hanya karena ekonomi masih bisa kita selesaikan bersama-sama, bisa dipecahkan bersama-sama. Tapi dengan prinsip kamu tidak pernah dipukulkan Bu, nggak pernah istilahnya di KDRT, enggak, udah. Apalagi dia perlu kamu juga tuntun untuk semakin mengenal pribadi Yesus. Kami hanya tekankan, akui dia dalam segala hal dalam kehidupan. Akui Yesus dalam segala hal kehidupan di keluarga kalian. Keluarga yang mempermuliakan Tuhan. Ini Bapak Ibu. Di hari-hari ini Bapak Ibu, dalam situasi seperti ini, orang sebanyak yang berat melewati hidup ini. Kalau hidupnya tidak mengakui Yesus dalam hidup ini, di dalam segala hal langkah perjalanan hidupnya, semakin terseok-seok, semakin sulit, semakin berat beban itu. Kita bersyukur, kitab Injil Matius 29:11, hai kamu yang berbeban berat, yang letih lesu, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan satu kelegaan kepadamu, karena aku lemah lembut. Amin Bapak Ibu, ini yang mau kita pegang dalam hidup ini. Kita mau mengakui kehidupan ini, di dalam kehidupan ini, aspek kehidupan ini, Yesus segala-galanya dalam hidup ini. Dalam situasi berat apapun Tuhan, kami tetap mengakui Engkau. Ini yang kami tekankan buat keluarga ini. Akui terus Yesus dalam segala setiap keputusan apapun yang kalian buat. Sehingga tidak salah. Maka dalam kitab Amsal 14 ayat 12. Orang punya penilaian menganggap keputusan ini baik buat kami. Ternyata bukan. Mari dengan hal yang keputusan yang mau diambil, suatu keputusan yang diminta dalam doa. Itu yang kami tekankan kepada keluarga ini. Bapak Ibu sering kasih, ini hal yang mau kita renungkan bersama-sama.
Dalam situasi seperti ini tetap kita akui Yesus selalu dalam hidup ini. Tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri, tetapi Yesus yang mau kita pegang dalam hidup ini. Yang kedua Bapak Ibu, yang mau kita lihat lagi, apa yang mau kita pegang dalam hidup ini sehingga kita tidak meninggalkan Tuhan. Seperti umat Israel tadi, Tuhan sebenarnya sedang menuntun mereka, tetapi mereka tinggalkan Tuhan, mereka yang meninggalkan Tuhan. Yang kedua adalah akui segala jalan Tuhan adalah kasih. Amin Bapak Ibu. Kasih, setia dan kebenaran. Mazmur 25 ayat 10. Tolong Pak Harto. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Amin. Ini Bapak Ibu. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Bapak Ibu, tapi sayang ya, tidak semua orang mau menempuh jalan Tuhan ya. Mereka lebih memilih berjalan menurut pengertian dan kehendaknya sendiri, sehingga banyak berpikir, orang berkata dalam pemikirannya, dalam pandangannya, jalan Tuhan itu penuh dengan aturan dan sangat rumit. Karena punya pemikiran seperti ini, akhirnya apa? Ya nanti seperti umat Israel tadi. Kalau kita baca kembali Bapak Ibu dalam Yeremia pasal 14, sampai Yeremia berkata begini, Tuhan, bukankah mereka ini, umat Israel ini beribadah kepada Engkau? Tuhan berkata begini, Yeremia, iya mereka beribadah sama saya. Bahasa sederhana ya Bapak Ibu ya, supaya kita ini ya. Betul, mereka beribadah sama saya, sama aku, kata Tuhan Yesus. Tapi mereka datang bukan kepada nabi yang kuutus. Loh, Tuhan, bukankah nabi yang kau utus, nabi yang mereka dengar, firman yang mereka dengar berkata damai sejahtera atas kamu. Kelaparan tidak terjadi atas kamu, sakit penyakit tidak ada di atas kamu. Bukankah seperti itu bahasa yang mereka dapat? Betul, itu yang mereka dapat. Tetapi Yeremia, itu bukan nabi yang saya utus. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan Yesus mau meluruskan di dalam perjalanan kerohanian umat Israel kepada Allah yang sesungguhnya. Karena umat Israel tipe gambaran yang istilahnya plan. Tipe umat yang istilahnya prinsipnya tidak teguh. Kita lihat contoh sederhana, di saat keluar dari Mesir, ya mereka gampang memerintahkan Harun untuk membuat satu dewa dan mereka buat. Di sini di kitab Yeremia diingatkan lagi. Betul, tapi ingat Yeremia, itu nabi yang bukan saya utus. Ini suatu pembelajaran juga bagi kami hamba-hamba Tuhan. Saya merenungkan pasal 14 itu, sungguh Tuhan, kami terjelikkan. Kami semakin dijelikkan. Biarlah kebenaran Kristus itu sendiri yang perlu kami sampaikan. Bapak Ibu, di sini yang mau kita renungkan bersama-sama. Jalan Tuhan, kita harus mengaku segala jalan Tuhan adalah kasih. Saya percaya kalau kita mengingat Tuhan, jalanmu adalah penuh kasih. Jalanmu adalah penuh setia. Jalanmu adalah satu kebenaran buat kami. Kita sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Amin Bapak Ibu, amin. Makanya di dalam kitab Injil Matius pasal 7 nanti silakan dibaca ayat 13, ayat 14 itu satu gambaran Bapak Ibu. Banyak orang yang lebih memilih jalan yang lebar daripada jalan yang sempit. Karena apa? Mereka menganggap bahwa itu adalah jalan yang benar, jalan yang lebar tadi. Sedangkan jalan yang sempit ada sesuatu yang menuju kepada kebenaran yang dari Tuhan Yesus sesungguhnya. Memang dalam mengikut Tuhan, di dalam perjalanan hidup ini kita tidak bisa, artinya makanya firman Tuhan kata kita harus bisa mengekang. Rasul Paulus juga mengatakan mengekang, bisa menguasai diri, mengendalikan diri untuk tetap berjalan dalam pandangan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga dikatakan, selain daripada itu apa yang mau kita lakukan agar kita tidak meninggalkan Tuhan? Akui Yesus sebagai jalan, kebenaran dan hidup. Sebagai jalan, kebenaran dan hidup. Bapak Ibu, mengapa saya angkat ini? Saya angkat ini, Bapak Ibu,
Masih banyak orang yang meragukan, apa benar toh Yesus itu sebagai jalan kebenaran dan hidup? Bapak Ibu, saya nggak baca ya Bapak Ibu di pagi ini, nanti silakan dibaca Bapak Ibu. Kok diperhatikan dalam kitab 14 ini ayat 1 dan seterusnya. Bahasa Thomas, bahasa Filipus, ada bahasa yang dikatakan, di saat Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan sampai kepada Bapa bersama-sama aku. Tapi apa kata Thomas? Bagaimana kami tahu tentang jalan itu Tuhan? Filipus juga bertanya, bagaimana kami tahu Tuhan tentang jalan itu untuk bisa kami bertemu dengan Bapa? Selevelnya Filipus, selevelnya Thomas saat itu pun ada pertanyaan seperti itu. Bagaimana dengan kehidupan kerohanian kita? Timbul tenggelam, timbul tenggelam, timbul tenggelam. Bisa-bisa kita tidak mengakui Allah, Yesus Kristus adalah jalan kebenaran. Kemarin minggu sudah disinggung, sebab di bawah kolong langit ini, keselamatan itu hanya kita terima di dalam Yesus Kristus dalam kitab Kisah Rasul 4 ayat 12. Itu yang mau kita renungkan bersama-sama. Saya merenungkan itu Tuhan, levelnya Thomas loh Tuhan. Levelnya Filipus aja bertanya tentang hal ini. Dengan situasi kondisi yang semakin berat ini bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan anak-anak Tuhan. Kalau memang ada Tuhan, mengapa masalahku gak selesai? Mengapa ada Tuhan? Bagaimana bisa saya lewati masalah ini, sakit saya gak sembuh-sembuh? Bisa bertanya, mana Tuhan kesembuhan yang darimu? Mana Tuhan kelepasan kesesakan yang kualami ini? Datang satu kelepasan, kebebasan dalam hidup ini. Ini bisa terjadi. Makanya di ayat yang ke Yohanes yang ke-14 Bapak Ibu saya akan bacakan. Maaf saya ulang lagi. Ayat yang ke-7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia di dalam kamu. Ayat yang ke-9 dikatakan, ayat yang ke-10 maaf, tidak percayakah engkau bahwa aku ini dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Ayat ke-11, percayalah kepadaku. Ditekankan kembali, percaya Filipus, percaya Thomas, akulah jalan kebenaran itu yang sesungguhnya. Bapak Ibu, dari perenungan pagi hari ini, mari kita bersama-sama, umat Israel satu gambaran di hari-hari ini buat kita bersama-sama. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sesungguhnya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan selalu bersama kita, Tuhan selalu menuntun kita, selalu membawa langkah-langkah kita kepada tujuan rencana Tuhan yang sungguh indah. Amin Bapak Ibu, biarlah dari pagi renungan firman Tuhan ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita semakin dikuatkan dan diteguhkan kembali. Sebagai ayat terakhir pembacaannya saya akan bacakan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-25. Saya akan bacakan ayat ini sebagai ayat terakhir. Ayat yang ke-4 sampai ke-5, demikian firman Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Biarlah ini menjadi doa kita bersama-sama. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang akan menuntun langkah-langkah kita pada sesuatu yang luar biasa dan akan terus membawa kita kepada rencananya indah. Kita angkat suatu pujian kita. Sungguh Yesus Engkau baik. Pegang tangan kami, pegang hidup kami, tuntun kami terus Tuhan. Haleluya Yesus. Kita angkat pujian kita. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau
pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah, Kasih-Mu mengubah hidupku, benar Tuhan. Haleluya. Kau memilihku, selamatkan jiwaku semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Haleluya. Kita katakan, Yesus pegang erat tangan kami dalam situasi kondisi apapun Tuhan. Kami percayakan langkah kami, kami percayakan hidup kami di dalam segala kesakitan kami. Haleluya. Segala kesusahan kami Tuhan, hanya Engkau alasan kami hidup. Haleluya. Haleluya. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Haleluya. 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 Benar Tuhan. Kalau Engkau menjadi alasan dalam hidup ini, dalam perjalanan hidup ini Tuhan, kami percaya dalam situasi kondisi apapun, di dalam segala sakit penyakit kami tetap mau akui Yesus dalam hidup ini, maka kami akan mendapatkan kekuatan yang baru di dalam Engkau, dalam nama Yesus. Di dalam kesusahan kami akan mendapat satu penghiburan di dalam Engkau saja Bapa. Terima kasih Tuhan, karena sungguh Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama kami dalam situasi kondisi apapun Tuhan. Sungguh Engkau begitu luar biasa buat kami. Engkau begitu baik buat kami. Ini kami Tuhan. Biarlah di hari-hari dalam situasi kondisi, di hari-hari yang sangat mencekam, membuat banyak orang takut, khawatir. Dan kami percaya Tuhan Allah kami yang kami sembah, di dalam Yesus Kristus kami bersama-sama bersyafaat. Ada rencana-Mu yang besar untuk bumi ini. Ada rencana besar buat bangsa-bangsa. Ada rencana besar buat pemerintahan-pemerintahan. Ada rencana besar buat umat Tuhan dan gereja Tuhan, dalam nama Yesus. Kami tidak terlena Bapa untuk masalah-masalah yang terjadi, tapi kami semakin dibangkitkan roh kami untuk terus menghampiri Engkau sebagai Allah yang hidup dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik, dan kami percaya Yesus tidak pernah tinggalkan kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Pak As. Kita akan mendengarkan pengumuman ibadah Minggu tanggal 4 Juli 2021. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hosea Editiono, disertai dengan perjamuan kudus. Sehubungan dengan menyebarnya virus varian Delta yang penularannya lebih cepat, maka bagi jemaat yang sakit demam, pilek, yang diobati dan tidak sembuh, mohon segera melakukan rapid antigen untuk mengetahui lebih awal terpapar corona. Bagi jemaat yang kesulitan keuangan, gereja akan biayai. Partisipasi GBI Perwil Semarang peduli pasien COVID-19. Bagi penyintas COVID-19 yang ingin donor darah plasma konvalesen bisa menghubungi Pak Harto dengan menyertakan nama, alamat, nomor telepon atau WA, golongan darah dan tanggal dinyatakan negatif COVID-19. Setiap hari Minggu pagi pukul 9,
Putra dan putri Anda bisa mengikuti ibadah sekolah minggu di channel YouTube GBI Hosana. Mengingat saat ini musim pandemi COVID-19, bagi jemaat yang dalam kondisi kurang enak badan, flu, batuk, panas, dan lain-lain, tetap dianjurkan untuk mengikuti ibadah online saja. Mohon maaf dan terima kasih untuk kerjasamanya. Bagi jemaat yang akan memberi persembahan, disediakan kotak persembahan di pintu keluar. Mohon persembahan diberikan keterangan yang jelas untuk persembahan apa. Persembahan juga bisa ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Dr. Andes Suprianto. Sebelum pulang, pastikan jemaat membersihkan tangan dahulu dengan hand sanitizer yang sudah disediakan. Jemaat tetap jaga jarak, jemaat keluar lewat pintu utama dimulai dari deret pertama sampai selesai. Selama di mobil penghantar pulang, mohon masker jangan dibuka. Dan pastikan Bapak atau Ibu tidak tertular virus corona selama beribadah di gereja. Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Bapak surgawi Allah yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan, pagi ini kami boleh beribadah dengan baik. Kami boleh dikuatkan lewat pujian. Kami boleh dikuatkan lewat firman-Mu. Di luar kasih-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa Bapa. Karena itu Bapa, jangan tinggalkan kami. Kami perlu Engkau. 24 jam penuh Engkaulah perlindungan kami. Tidak ada alasan untuk kami meninggalkan Engkau. Sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Beri kemampuan untuk kami tetap setia kepadamu. Di tengah-tengah pandemi yang masih hari-hari ini Tuhan, varian Delta yang mudah menular, Engkaulah tempat perlindungan kami. Lebih dari alat perlindungan dunia ini Bapa. Sebab Engkau segalanya. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu bangsa ini semakin diberkati Tuhan. Dan kami rindu kemuliaan Tuhan dinyatakan atas segala suku-suku bangsa. Terima kasih Tuhan untuk Ibu Martalina Gultom yang sudah membagikan berkat firman Tuhan buat kami. Hari ini kami percaya jejak langkah Tuhan tetap kami ikuti. Dan bersama Tuhan kami tetap bisa melewati apapun juga sampai Engkau datang kembali. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anaknya. Dalam dimensi waktu tanpa batas, kita diselamatkan dalam anugerahnya dan persekutuannya yang intim melalui rohnya yang kudus. Terus menyertai memberkati engkau dimanapun engkau berada. Segenap aktivitas usaha pekerjaanmu disertai Tuhan, diberkati dan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan pagi hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini esok sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin. Ajaib Tuhan.
Yesus memberkati.